Halo, ketemu lagi dengan saya Mike, masih di channel yang sama. Kita masih bahas mastering knowledge. Hari ini adalah bagian ketiga dari optik geometri. Nah, kita akan bahas di sini saya sudah ada dua perlengkapan, yaitu prisma dan kaca pelan paralel, ya. Dimana kita akan membahas pembiasan. Nah, kita akan bahas dulu mengenai kaca pelan paralel. Di sini sudah ada Pak Toho, kita bisa langsung tanya-tanya nih, Pak. Kalau boleh tahu Pak, ini apa yang terjadi sih dengan kaca pelan paralel ini ya? Berarti sinar yang datang ini kan sengaja saya set seperti ini nih supaya kita bisa lihat apa sih yang terjadi. Iya, betul Bang Michael. Jadi sinar yang datang di sini ada dua batas, ada dari udara ke zat padat dan dari zat padat ke udara lagi. Jadi, Berarti beda ini, beda massa jenis, beda kerapatan ya. betul. Jadi karena kaca di sini, kaca resin di sini lebih padat, lebih rapat daripada udara, dia memiliki sifat tertentu nih untuk sinar. Jadi seharusnya sinar itu kan lurus ke sana, tapi kok keluarnya dia agak sedikit, Betul. apa ya disebutnya ini, Dibiaskan. bergeser ya. Kalau dibiaskan tuh bergeser. Mungkin ini yang terjadi kalau kita lihat benda di dalam air, dia akan Betul Bang Michael. tidak paralel, tidak sejajar dengan yang kita lihat sinarnya ya. Nah, boleh dijelaskan nih Pak, di sini ini bagaimana, apa yang terjadi dengan Jadi tepat di titik batas, garis batas antara kedua medium ini, nanti sinar akan dibiaskan, dia akan mendekati garis normal. Nah, di sini kebetulan sudah ada garis ya, di sini sudah di set, kita bisa lihat ini adalah Garis normal. garis normal. Garis normal itu garis yang Tegak perpendikular, jadi tegak lurus dengan bidang biasnya, bidang batas biasnya ya. Nah, ternyata sinar datang, sudutnya antara sinar dengan sumbu normal dibandingkan dengan sinar bias yang keluar di sini di dalam ini cermin, di dalam kaca ini ternyata lebih mendekati ke garis normal. garis normal. Jadi seharusnya yang dia lurus, dia berbelok sedikit mendekati garis normal. Si garis ininya ya, garis bias, sinar biasnya ya, ternyata ya. Itu dari yang lebih renggang ke yang lebih padat, dia akan mendekati garis normal. Nah, kalau kita teruskan lagi berarti kan sinar ini akan menjauhi kembali garis normal. Menjauhi normal. Nah, kenapa tuh bisa menjauhi normal Pak? Ya, itu karena sinarnya datang dari medium Dari medium yang lebih rapatnya dari kaca akan keluar ke udara. Oh, jadi di sini kita bisa lihat ya. Di sini sudutnya itu, sudut yang kecil di dalam ini dibandingkan dengan sudut bias di luar itu, yang di luar itu jauh lebih besar terhadap sumbu tadi ya. Kita bisa lihat, makanya kalau kita memiliki kaca yang tebal di jendela, kita akan melihat sedikit penyimpangan ya dari sinar datang. Nah, kebetulan ini tebalnya hampir 5 cm ini ya. Ini cukup tebal. Kalau saya ganti ke sini berarti akan terjadi ini Pak ya, pergeseran yang jauh lebih signifikan, akan terlihat pergeserannya lebih terlihat karena dia lebih tebal. Jadi sinarnya itu akan untuk sudut yang sama lebih bergeser lebih besar sudutnya ya di sini. Nah, yang kedua itu adalah kita akan bahas mengenai prisma. Nah, kalau prisma ini saya menemukan prisma ini ada di dalam kamera yang saya miliki ya. Kebetulan kamera single reflect untuk memantulkan cahaya yang datang melalui cermin akan dipantulkan ke prisma yang ada di atas kamera. Tapi saya sendiri belum pernah bongkar prismanya. Itu biar di service center aja karena masih garansi. Jadi kebetulan saya bisa lihat prisma itu kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, saya belum tahu fungsinya selain untuk menangkap bayangan, jadi memantulkan bayangan yang tidak sejajar dengan viewfinder. Jadi dia akan mantul. Nah, mungkin di sini kita akan lihat aplikasinya ya. Boleh tanya langsung dengan Pak Tamu, bagaimana nih Pak? Apa yang bisa kita lihat dari sebuah prisma ini? Jadi Bang Michael, prisma itu pada dasarnya dia digunakan untuk mempelajari pembiasan. Jadi kalau kita arahkan sinar ke bagian ujung dari prisma, maka dia akan dibiaskan. Pembiasan itu berarti dia akan berbelok ya, distorsi sinar. Nah, berarti kalau saya miringkan lagi ininya, saya miringkan lagi
apa yang terjadi nih Pak kalau saya miringkan terus Iya. nih? Lama-lama awalnya memang akan terjadi Pembiasan pembiasan, ya. tapi lama-kelamaan justru sinar itu nantinya akan dipantulkan Pak Michael setelah mencapai sudut tertentu. Oh mungkin ini Pak ya, yang ini pantulangnya yang kesana Iya, Pak ya. betul Pak. Ini ada sedikit masih sisa pembiasan, sudah mulai buram, tapi yang fokusnya pindah ke sana pemantulan. Eh, ini yang disebut dengan apa nih Pak? Ini sudut kritis Pak Michael. Sudut Ini kritis. dikatakan sudut kritis. Ya, sudut kritis itu adalah sudut yang menyebabkan pemantulan sempurna. Mungkin ini yang mirip dengan yang terjadi dengan fata morgana ya. Ini pembiasan yang seharusnya terjadi di atmosfer itu terjadi pemantulan sempurna seperti ini. Tapi itu akan dibahas di pembahasan yang lain ya. Nah, kalau terjadi pemantulan berarti bagaimana tuh Pak untuk seperti yang di kamera memantulkan? Oh iya. Jadi sinar datang melalui lensa, kan di sini ada cermin dulu, baru ke atas gitu. Tapi saya baru bisa lihat cermin dan berbelok ke atas. Nah, prismanya sendiri bagaimana saya bisa melihat bayangan yang dilihat oleh lensa itu Pak? Oh iya. Jadi nanti sebenarnya ketika ini ada cahaya datang dari cermin, nanti mata Pak Michael ada di sebelah sini, maka prisma itu berfungsi kira-kira seperti ini Pak Michael. Nanti cahayanya akan dipantulkan ke arah mata Pak Michael. Jadi begini ya. Jadi contohnya mungkin paling gampangnya ini ya. Kalau dari arah pemirsa ya. Begini ya. Oh di sini aja, yang di sini ya. Nah, Jadi Pak. Dari arah pemirsa. oh iya, terima kasih Pak. Jadi ini kalau yang satunya begini. Nah, kita lihat yang satu ini ya. Anggap saja ini adalah sinar yang datang dari lensa, dipantulkan oleh cermin yang ada di kamera dan ditangkap oleh prisma. Nah, prisma ini hanya membelokkan ya, memantulkan dan berbelok ke arah mata yang ada di sini, ocular viewfinder. Nah, apa yang terjadi kalau saya masukkan dua sumber cahaya? Oh, ternyata kedua-duanya dipantulkan ya. Apakah yang bawah tetap di bawah Pak dan yang tengah tetap di tengah? Nah, itu nanti hasilnya kebalikannya. Kita coba saja. Oh iya betul ya. Berarti yang ini akan tetap ke sini ya, berarti ya. Dan yang ini akan ke sini. Berarti betul. Betul. Yang ini juga sama ya. Iya. Jadi sinar yang datang sampai ke prisma itu akan tetap seperti itu. Sehingga apa yang dilihat lensa kita akan melihat seperti itu juga mungkin Pak ya. Iya, betul. Jadi awalnya sinarnya sudah dibalikan oleh cermin, kemudian dibalikan kembali oleh prisma. Ya, jadi memang lensa itu mendapatkan bayangannya itu kalau di kamera itu terbalik ya, karena hanya bayangan nyata yang bisa ditangkap oleh sensor. Jadi selain bayangan nyata, pasti akan terlihat kabur di dalam sensornya nanti. Yaitu pembahasan dalam kamera nanti akan dibahas lebih lanjut. Nah, untuk yang ini sendiri, prisma ini digunakan selain di kamera di mana lagi Pak? Kalau boleh tahu. Prisma ya, oh my god. Wah, gimana ya? Saya juga bingung nih. Mungkin zaman dulu ya saya pernah lihat film ini Pak. Kan ini laser ini biasa digunakan untuk sensor nih, sensor pengaman. Dulu pernah ada mereka yang bikin alat katanya dengan menggunakan prisma bisa membelokkan cahayanya sehingga mereka bisa masuk. Apakah berarti mereka akan membutuhkan paling sedikit 4 prisma berarti Pak ya? Ya, untuk 1, 2, 3, 4. Jadi anggap saja di sini adalah sumber cahaya, di situ adalah sensornya. Kita tidak bisa melewati ini nih, tapi dengan bantuan prisma, ini seperti tadi ya. Nah, dengan bantuan prisma ini, satu prisma membelokkan ke atas, satu prisma membelokkan ke sini dan dibelokkan lagi ke sumber cahaya yang awal. Itu tidak akan men-trigger, tapi itu saya melihatnya di sci-fi ya, di film science fiction. Ya mungkin pada aplikasi di kehidupan nyatanya bisa ya dilakukan seperti itu. Ini digunakan untuk membelokkan cahaya. Ya mungkin untuk segitu aja. Kalau untuk yang optik hari ini sangat
menyenangkan, bisa bermain-bermain dengan cahaya. Karena dulu waktu saya sekolah saya belum pernah melihat bagaimana pembelokan cahaya yang terjadi di lensa, di cermin dan di prisma. Tapi sekarang saya bisa melihatnya dan ini jauh lebih mudah. Maka sebenarnya belajar dengan menggunakan alat itu akan membantu, terutama di kurikulum yang mendatang, di mana kurikulum nasional itu akan lebih mengedepankan proyek, ya, project. Jadi project based learning. Mungkin segitu aja. Tetap bersama saya di channel ini. Kita akan bahas lagi, mungkin masih di optik, tapi dengan pembahasan yang jauh lebih unik, ya. See you.